Baik, selamat berjumpa lagi sahabat Bali Travel News TV. Saya Pal Gunadi kini ada di Hotel Ina Bali Heritage, sebuah hotel yang sangat-sangat keren, yang sangat historik, yang sudah berdiri sejak 1927 ya Pak ya? Ya, nah, betul. Saya sekarang berada di kamar nomor 77. Sebuah kamar yang kalau Anda punya sense yang spiritual yang nggak tinggi, ini kamar dulunya sering ditempati oleh Presiden RI pertama, Insinyur Soekarno. Nah, sekarang saya ingin berbincang dengan Bapak Nyoman Yude. Ya. Beliau adalah GM-nya General Manager Hotel ini. Sehat Pak? Sehat, sehat Pak. Terima kasih, kita akan berbicara soal hotel yang sangat legend ini, legendaris, karena mempunyai sejarah yang panjang. Pak Yude, silakan ceritakan secara singkat aja bagaimana cikal bakal hotel ini. Kalau ini kan masuk grupnya Ina Bali ya? Apa? Sekarang itu masuk ke grup Wika Realty, Pak. Wika Realty. Oke, silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Gauna. Selamat pagi semuanya. Jadi untuk hari ini saya sangat senang sekali dapat memberikan keterangan tentang sejarah Ina Bali Heritage. Jadi secara singkatnya adalah awalnya hotel ini bernama Bali Hotel. Bali Hotel itu sudah berdiri dari tahun 1927 dan pengerjaannya, pembangunannya itu diceritakan mulai tahun 1926. Nah, pada saat itu awalnya adalah atas dasar pemerintah dari Belanda, Pak. Jadi pemerintahan Belanda resmi untuk mendirikan hotel. Oh, lain-lain ceritanya dengan Ina Bali Beach ya. Kalau Ina Bali Beach kan duitnya dari pampasan perang Jepang ya. Kalau ini duitnya dari Belanda. Murni dari pemerintahan Belanda, silakan, dibangun oleh Belanda. Nah, jadi pada saat itu pemerintah Belanda mempunyai ide untuk mulai melakukan pembangunan di daerah di Bali Hotel tadi itu. Jadi ceritanya mungkin begini, waktu penjajahan kolonial Belanda tahun itu sudah mulai ada di Jawa dan mereka mulai mengekspansi ke Bali. Nah, jadi Bali adalah target untuk memulai dikuasai oleh Belanda. Nah, melihat potensi Bali yang begitu baik, akhirnya pemerintah Belanda memutuskan untuk membuat hotel. Nah, awalnya mungkin bukan hotel, jadi awalnya adalah untuk sebagai kantor, kantor dari KPM, dan untuk fasilitas hanya di internal KPM itu saja. KPM itu perusahaan perkapalan Belanda ya? KPM itu adalah kapal pelninya Belanda. Pelninya Belanda kasarnya pelninya Belanda. Akhirnya dengan setelah berdirinya diawali oleh hanya sekitar mulai dari 15 kamar. Awal itu hanya itu untuk kepentingan mereka saja, internal mereka. Nah, setelah berjalan cukup panjang, mungkin hampir 10 tahun, 1930. Nah, ternyata ada cerita yang dibawa dari Bali ke Amerika waktu itu, Pak. Jadi banyak dari seniman, ada banyak dari pembuat film dan sebagainya seni-seni. Mereka mengekspos Bali di Amerika, di luar negeri, di Amerika. Nah, waktu itulah Bali dengan beberapa film ada yang dibuat, Pak, ada Last Paradise dan waktu itu disampaikan. Jadi Bali mulai booming, mulai dikenal sebagai destinasi pariwisata. Nah, jadi dengan informasi tersebut, peningkatan kedatangan pariwisata semakin ke Bali banyak turis. Jadi Hotel Bali Hotel yang sudah ada saat itu dikembangkan lagi lah, terus berkembang sampai akhirnya mungkin di tahun 1946 itu total kamar yang ada di sini sampai 77 kamar. 77. Inilah kamar 77 yang kita tempati sekarang ini. Ini ada kamar 77 ini adalah suite room. Kita punya 2 suite room. Pada saat tahun 46 ini kamar terakhir ya Pak? Kamar terakhir yang sudah yang ada. 2 tahun setelah kita merdeka ya Pak? Iya. Makanya cocok sekali Bung Karno setiap datang ke Bali
Di sini. Pasti dia tinggal di sini. Bung Karno sering tinggal di sini. Bahkan Bung Karno dalam kunjungannya ke Bali, mereka hanya tinggal di sini, dan ini adalah tempat beliau untuk bekerja, mengadakan pertemuan dengan kenegaraan, dibuat dihidangkan di sana di seberang jalan di Puriagung. Itu adalah restoran fine dining room lah yang zaman itu dan dibuat di sana. Ya, jadi akhirnya setelah KPM kita merdeka, jadi KPM menyerahkanlah perusahaan ini ke Indonesia, ke Pelni, Pak. Ke Pelni, oh. Pelni diserahkan karena sama-sama bisnis course bisnis yang sama. Kapal ya. Nah, setelah Pelni, akhirnya kan di Batavia itu ada kantor Pelni yang besar. Di sana ada semua kantor pusat Pelni, operasionalnya di sana. Oke. Ya, jadi di sana berkembang sampai dengan ada satu konferensi Denpasar, mungkin Pak ingat. Konferensi Denpasar waktu itu diprakarsai oleh Gubernur Belanda waktu itu, Van de Hoek kalau nggak salah namanya. Mereka berusaha untuk memisahkan diri dari Indonesia, membentuk Indonesia Timur, negara Indonesia Timur waktu itu. Adalah konferensi di Pandawa, di Pendopo, di tempat itu. Di sanalah dilakukan konferensi yang akhirnya mencetus ditetapkan jadi presiden Cokorde Sukawati. Nah, itu ada foto-fotonya, ada beberapa memorial. Jadi itu sejarah yang terakhir sampai saat ini yang masih kita ada di Inabali Heritage, Pak. Jadi setelah itu juga ada beberapa movie star, ada Charlie Chaplin. Pernah tinggal di sini, juga ada beberapa bintang. Di kamar ini dia Charlie Chaplin konon katanya di kamar 7, Pak. Mungkin sebelah sana dia. Seberang jalan. Ya, belum daerah ini mungkin belum dibangun, masih ada di sana saja. Jadi kamar 7 yang dikatakan Charlie Chaplin di sini cukup panjang, kalau nggak salah di sana dicatat sampai 1 minggu. Awalnya 3 hari. Terus karena saking senangnya dia extend sambil merayakan ulang tahun adiknya di sini. Nah, di video itu saya lihat, kita hanya dapat lihat videonya Charlie Chaplin selama di Bali. Dia emang merekam banyak tarian Bali, cara budaya Bali, kebiasaan orang Bali, semua ada di video tersebut ya. Secara tidak langsung karena Charlie Chaplin punya nama besarnya dia, dibawa lagi ke Amerika lagi, wah lebih kenyal lagi. Tambah moncer lagi Bali waktu itu. Nah, jadi cikal bakal pariwisata Bali itu sebenarnya mulai dari Denpasar dan mulai dari hotel ini, Pak. Memang tidak salah, memang legendnya, starting point-nya mungkin. Starting point, awal sekali. Makanya sinilah titik poin mulainya Bali dikenal sebagai destinasi pariwisata. Dan pada saat Bung Karno kan tentu juga banyak kepala negara, kepala pemerintahan. Itu salah satu juga. India, Nehru. Nehru. Dan anak-anaknya Indira Gandhi, semua pernah tinggal di hotel di sini. Dan Presiden Filipina seperti Pak katakan tadi. Betul. Jadi itulah secara singkat sejarah Inabali sampai tadi. Dan setelah itu kembali tadi ke flashback sedikit ke ke Pelni. Nah, karena Pelni dia bukan memiliki keprofesionalan dalam pengelolaan hotel. Akhirnya di tahun 56 Pelni menyerahkan hotel ini kepada PT Natur. Ya, karena PT Natur didirikan untuk khusus untuk mengelola hotel. Memang core bisnisnya adalah memang di pariwisata. Nah, Natur berjalan sampai sekitar tahun 1987 mungkin 87-90 ya kurang lebih. Akhirnya karena PT BUMN memiliki 2 PT core bisnis yang beda antara Hotel Indonesia dan Hotel Indonesia dan Natur. Akhirnya mereka merger. Digabungkan menjadi PT Hotel Indonesia Natur. Jadi di Bali kan Natur ada 2 awalnya, Inabali Hotel sama Kuta. Ya, yang Bali Beach sama Sindu. Ada 3 tadi ya. Ada Sindu, ada Bali Hotel, ada Kuta Beach. Nah, ada 3. Terus yang HI Hotel Indonesia memiliki 2, Bali Beach sama Putri Bali. Jadi keseluruhan jadi PT Hin waktu itu punya 5 hotel. Di sini.
Ya, jadi itulah apa namanya berkembang lagi. Akhirnya 2022 ya apa namanya dari instruksi dari Kementerian BUMN untuk mengalihkan permodalan ini ke Wika Realty. Wika induk perusahaannya, terus Wika Realty membuat PT baru lagi, PT HI Pro. Jadi ex HI Hotel Indonesia Natur yang dikelola oleh HI Indonesia Natur itu dikelola oleh Hotel Indonesia Property saat ini sampai dengan saat ini. Oh, benderanya baru sekarang perusahaannya? Ya, sebagai owning company-nya. Oke. Ya, jadi sekarang ada share. Perjalanan dari 27 sampai 2023, apa yang berubah Pak? Dari tampilan, servis pasti ya? Ya. Pelayanan. Ya. Kalau servis pasti Pak, kasih apa namanya dari untuk sisi pengembangan. fisik berapa kali renovasi, perbaikan, pasti ya itu ya? Kalau perbaikan secara ini 2014 ada cukup apa namanya, ada pembuatan gedung baru yang lobby itu Pak. Nah, lobby dan satu ballroom itu dibangun 2014. Nah, jadi dengan mempertimbangkan tingginya permintaan MICE pada saat itu, yang saat itu kita hanya punya baru satu gedung besar, jadi kita tambah satu gedung besar lagi dan termasuk lobby kita pindahkan ke gedung yang baru itu. Yang bangunan asli 1927 itu masih Pak? Masih. Termasuk ini yang kita tempati sekarang? Ya, ini ada apa namanya warung Sinta yang sebelumnya adalah lounge sama Puri Agung. Puri Agung itu adalah lobby kecil di depannya dan di belakangnya ada meeting room. Sekarang kita pakai sebagai meeting room. Gitu. Sekarang ini segmen marketnya karena ini kan terletak di jantung kota Denpasar sekali, benar-benar sangat-sangat strategis. Nah, target pasarnya sekarang seperti apa Pak? Kita ada 2 target yang kita akan kita lakukan. Jadi kita tetap apa namanya untuk peningkatan penjualan kamar, target kita adalah foreign juga ada. Ya, jadi 2024 ini sampai dengan bulan kemarin kita share foreign market kita sampai 20% Pak. Dan sisanya domestik. Okay. Nah, itu dari segi apa namanya? Dari segi room tapi dari segi pendapatan food and beverage dan yang lain-lainnya kita banyak pada untuk peningkatan MICE lokal maupun yang apa namanya dan kegiatan-kegiatan yang social event seperti wedding, arisan. Dan apa namanya pertemuan, perayaan perkawinan dan sebagainya. Kapasitas fungsinya berapa pax? Kalau di outdoor yang di sebelah ini kita malah bisa sampai 800 pax. Yang terbuka ya? Yang terbuka, tapi yang indoor kita maksimal antara 300 sampai 250 pax yang di ruangan meetingnya. Sampai sejauh ini occupancy rate-nya berapa? Occupancy rate kita sampai dengan month to date kemarin di angka 45% untuk room persentase 45. Ya, kalau di compare dengan city occupancy-nya ya kita memang cukup bersaing di sana Pak. Karena Denpasar ya kalau kita pisahkan antara Denpasar dan Sanur. Sanur memang lain destinasi kan destinasi leisure benar, tapi kalau di kota ya kita cukup bersaing dari occupancy dengan kalangan bisnis, kalangan nomaden untuk tinggal di sini. WFO ya. Ya, waktu itu pernah jadi WFO dan sebagainya waktu zaman Covid-nya. Tapi ya syukur Pak kita udah bisa lalui 2024 ini kita progres peningkatan terhadap pendapatan okupansi itu sudah mulai baik di 2024 ini. Oke Pak, luar biasa. Sekali lagi terima kasih teman Bali Travel News TV. Tentu kita akan mengupas lagi tentang apa dan bagaimana budaya Bali, kalangan perhotelannya, manusianya, tata budayanya, dan segala keindahan problematika yang ada di pulau yang kita cintai ini. Sampai jumpa sekali lagi, terima kasih. Terima kasih.